pimpin doa belajar. Silakan, bahas. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan nyaman. Oke, silakan. Oke, silakan dikasihkan. Oke, kumpul-kumpulnya diangkat, terus dibuang di tempat sampah, ya. Kalian sudah pernah dengar tidak hadas dan najis? Terus apa yang kalian ketahui tentang hadas dan najis itu? Oke? Ya, terus apa lagi? Macamnya apa lagi? Hadas, najis, apa saja? Apa saja? Oke. Sini. Saya akan menjelaskan materi tentang hadas dan najis.
Oke. Di sini kita akan belajar materi tentang hadas dan najis. Oke, di sini saya akan menjelaskan tujuan pembelajarannya dulu. Di sini dikatakan bahwa peserta didik mampu memahami pengertian, kemudian berjalan, bersuci dan membersihkan serta dasar hukum bersuci dan mengamalkannya sehari-hari pada masyarakat global. Kemudian sehingga kewajiban bersuci dilakukan secara semua pada kondisi apapun dan oke, terus selanjutnya pengertian najis dan hadas. Di sini pengertian najis dan hadas menurut bahasa najis berasal dari bahasa Arab yaitu an-najisu atau an-najis yang berarti kotoran atau menjijikan. Menurut istilah najis bisa diartikan suatu benda yang mengotori pakaian atau badan kita yang menghalanginya ibadah kita kepada Allah. Terus kemudian najis ada beberapa macam yakni tiga. Bisa dibacakan? Ada yang dibacakan? Oke, silakan. Apakah ringan? Sedang balada berat. Macam-macam najis. Najis adalah benda yang dianggap kotor oleh syariat dan dapat membuat sholat menjadi bid'ah mengenai benda asal tempat ibadah. Oke, saya tahu. Terus hadas dan membersihkan. Mana ada hadas kecil? Tata cara membersihkannya, hadas kecil adalah hadas kecil. Cara membersihkannya dengan berwudu atau yang seorang disebut berhadas kecil jika dia mengeluarkan sesuatu dari jubahnya, yaitu dubur atau kubur, yang atau buang air besar, buang air kecil dan buang air. Terus kemudian ada hadas besar. Dalam cara mensucikannya, hadas besar adalah hadas yang harus disucikan dengan cara mandi. Terus contohnya hadas besar adalah hadas bunyi nifas dan keluar. Siapa? Paham ini? Paham? Oke, ini materinya. Terima kasih. Dan ada yang bertanya ya. Terkait materi ini, kalian sudah paham? Paham. Oke, paham. Oke, alhamdulillah. Terus, bisa saya berkata jadi mengenai tentang hadis ini maupun yang mau hadis yang kecil maupun najis. Kemudian caranya harus benar. Tadi sudah ada caranya, sudah dari sini ya. Jadi semua paham. Oke, selanjutnya sama penjelasan materi saya sudah selesai. Dan sudah selesai. Sekarang pembagian kelompok. Hitung dari 1 sampai 4. 1 sampai 4. Oke, dari ujung sini. Oke, silakan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 4. 3. Oke, semuanya sudah pembagian kelompok, sudah? Sudah.
Bagus. Oke, sekarang tugas kalian. Saya dengar ya. Di sini ada nomor kelompok. Ya, baik. Terus nama kelompoknya ada di bawah. Itu nama kelompok kalian. Ya. Itu nama kelompok. Kenapa nama kelompok itu disebut? Karena kalian juga akan menjelaskan materi yang di sini. Ini harus dijawab oleh setiap bersama-sama. Kemudian setelah dijawab, perwakilan satu orang akan bertukar tempat. Contoh, misalnya ini perwakilannya, terus ini yang kedua perwakilannya. Terus kelompok satu menjelaskan materi ini ke kelompok yang dua. Sesuai dengan materi ya. Tidak hanya menukar materi penjelasannya ke kelompok banyak. Ya, penjelasan misalnya seperti ini. Jelaskan apa yang dimaksudnya, ada kecil. Terus kemudian kelompok misalnya ini, misalnya kelompoknya. Terus dia menjelaskan yang dimaksudkan. Kemudian dari sini, yang dimaksudkan ada kecil adalah terus yang di sebelah sana menyimak penjelasannya. Terus harus ada pertanyaan setiap kelompok. Jawabannya ya. Minimal 2 pertanyaan satu kelompok. Artinya kelompok menerima hanya 2 pertanyaan. Otomatis ada beberapa yang tidak bertanya, hanya dikatakan kesempatan kelompok ini mana yang ditunjuk itu yang memberikan pertanyaan. Terus kemudian kelompok akan menjawab pertanyaan. Semuanya. Kita itu langsung menjawab, kalau ada jawabannya akan dijawab. Kalau belum ada, ya, harus ada. Ya, paham semuanya Pak? Kalau saya taruhnya di belakang, ya, berarti buat semua jawaban kalian. Oke, silakan dikerjakan. Oke, silakan deh.
Sebesar suaranya. Dan ketika dia tidak bersuci. Oke, silakan. Cara pertama, air dicampur dengan debu yang suci dalam satu tempat, kemudian disiramkan ke tempat atau benda yang terkena najis. Oke, terus. Terus, Gimana? cara kedua, Oke. menaruh debu di tempat atau benda yang terkena najis, lalu menyiramkan air dengan menggosokkannya dan akhirnya dengan menyiramkan dengan air dengan benda yang suci. Sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya moderator dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang hadas kecil. Di sini kami mendapatkan pertanyaan. Jelaskan apa yang dimaksud dengan hadas kecil dan bagaimana hadas kecil itu terjadi. Jawaban kami, hadas kecil adalah hadas yang cara mensucikannya adalah dengan berwudu atau bertayamum. Seseorang disebut berhadas kecil jika dia mengeluarkan sesuatu dari dua lubang, yaitu tubuh dan kubulnya, atau buang air besar, buang air kecil, dan buang angin. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan apa itu hadas besar. Di sini kami mendapatkan dua pertanyaan. Pertanyaannya, jelaskan apa yang dimaksud dengan hadas besar, bagaimana hadas itu terjadi. Hadas besar adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim karena sebab-sebab tertentu. Cara bersuci dan hadas besar adalah dengan cara mandi besar atau mandi wajib. Haid dimulai dengan perempuan berumur 9 tahun sehingga darah yang keluar sebelum usia tersebut harus dikonsultasikan ke dokter untuk memastikannya. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, silakan yang bertanya. Tadi pertanyaan ini dari kelompok 4 bertanya kepada kelompok 3. Oke, kelompok 3 siap-siap. Pertanyaan. Baik, anjing dan babi apa saja hewan yang najis? Oke. Oke. Tadi di semua. Ada di atas saya. Kasih telepon. Oke, kelompok 3 dengar jawabannya. Kelompok 3. Saat kita mengeluarkan suatu dari dua lubang yaitu gugur, kita sudah dalam keadaan tidak suci atau sedang berhadas kecil. Oke, bagaimana jawaban dari kelompok 2? Bagaimana, puas dengan jawabannya? Ya. Puas? Ya. Oke, tangan dulu untuk semua. Oke. Karena semua jawaban sudah dipaparkan oleh setiap kelompok, sekarang lihat instruksi kedua. Instruksi kedua dari tempat kerja kalian. Di situ ada apa tadi? Di situ ada pertanyaan. Di situ 15 poin ada dalam pertanyaan. Oke. Kita akan bermain kuis. Kelompok yang pertama jawab pertanyaan nanti akan biasakan dia akan menempatkan sini. Jadi nama yang poinnya lebih tinggi. Di tangan kalian sudah ada pegangan
Thank you.